Allah yang bertahta di seluruh tempat, yang berkuasa di semua waktu, yang hadir di dalam setiap peristiwa. Kami bersyukur dalam pujian kami kepada Engkau untuk seluruh kebaikan-Mu di tengah-tengah suasana dunia yang dilanda ketakutan dengan penyakit COVID-19. Tetapi Engkau senantiasa hadir di dalam semua hal itu. Engkau yang menentukan, yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan kini kami bersyukur, kami boleh bersekutu dalam persekutuan yang Tuhan berkati untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami boleh menikmati firman-Mu itu di dalam persekutuan ini. Sehingga kami semakin boleh dikuatkan dan boleh berbagi dalam segala bentuk dan jenisnya dengan sesama kami. Sebagai bagian dari kesadaran, dari penghayatan akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dan kesaksian di Alkitab dari kitab 2 Samuel ayat 1 sampai ayat 8. Kita bersama-sama mendengarkannya. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia kepadanya. 2 Samuel 9, salah buka. Daud dan Mephiboset. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada hal yang unik meskipun tiap orang, semua orang, tidak ada yang sempurna, tetapi dari ketidaksempurnaan itulah kita bisa justru belajar banyak.
bahwa pada diri tiap orang selalu ada dua sisi, baik dan buruk, atau jahat dan baik. Dan Raja Daud memang termasuk salah satu yang memiliki karakter tersendiri. Mulai dari kesanggupannya mengalahkan Goliat yang besar itu, padahal seluruh Israel sudah getir, bakal kalah dan tumbang, dia muncul dengan ketapelnya justru. Kemudian juga dalam proses-proses kehidupannya, karena prestasinya dia bahkan menjadi orang terdekat Raja Saul bersama Abner. Bahkan kayaknya dua orang inilah panglima khusus Saul, Daud dan Abner. Tetapi Saul entah kenapa memiliki kebencian tersendiri terhadap Daud. Sudah muncul dalam diri Saul bagaimana untuk membunuh Daud dalam pelbagai kesempatan. Tapi dalam situasi yang demikian justru Daud yang memiliki kesempatan untuk membunuh Saul sebanyak 2 kali. Kesempatan yang tidak bisa dicegah lagi, kesempatan tinggal putusan pada Daud, bunuh. Tetapi Daud tidak membunuh Saul, walaupun dia tahu Saul sudah hendak membunuh dia. Ada lagi yang menarik tentang Isobet, anaknya Saul. Terjadi pengkhianatan, ya, justru pengawalnya, ya, karena ingin sudah melihat Daud bagus, lalu Isobet anak Saul dibunuh oleh 2 anak buahnya, kepalanya dibawa ke Daud, dan Daud berkata, mengapa? Musuhnya sebetulnya, karena terjadi pertarungan antara Saul dan Daud. Pada waktu itu keturunan Daud dan keturunan Saul itu sudah dalam situasi frontal perang. Justru dia menghukum orang yang membunuh Isobet itu. Padahal itu keuntungan politik, keuntungan SDM lah dikatakan. Musuh utamanya bisa dibunuh. Dan terjadi pengkhianatan justru di keluarga Saul. Tetapi Daud tidak. Justru 2 orang itu yang membawa kepala Isobet itu dia hukum. Kepala musuh dibawa ke hadapan kita, lalu justru kita menghukum orang yang membawa kepala musuh itu. Unik. Sesuatu yang unik. Memang ada hubungan khusus juga antara Daud dengan Yonatan. Tetapi apakah upaya tindakan dari Raja Daud untuk memelihara, untuk tetap menjaga kehidupan keturunan Saul, apakah ini merupakan balas budi terhadap Yonatan? Pada pasal 18, pasal 20 di 1 Samuel, bukan di 2 Samuel. Ada perjanjian antara Yonatan dengan Daud, tapi kalau kita teliti sedemikian rupa tidak pernah Daud mengatakan apa janjinya terhadap keturunan Yonatan. Yang dia dengar adalah betapa Yonatan mengasihinya dan mengikat Daud untuk kasih Yonatan itu sendiri. Unik juga Yonatan ini. Sama-sama memiliki keterampilan, dedikasi kepada negaranya. Yonatan juga panglima yang ternama menaklukkan Filistin sama dengan Daud. Tetapi kemudian Yonatan terbunuh oleh pasukan Filistin.
Pas juga ayahnya Saul dan satu orang lagi adiknya. Satu hal yang dinampakkan oleh Daud terhadap Mefisobet ini, dia cacat, timpang, meskipun sebetulnya bukan cacat bawaan. Dia cacat ketika inang pengasuhnya membawa dia lari karena situasi perang, lalu karena ketidakhati-hatian inang pengasuhnya ini, dia terjatuh sehingga mengalami kepincangan Mefisobet ini. Tetapi apapun namanya, pada masa-masa lalu segala bentuk cacat, baik akibat bawaan lahir maupun karena peristiwa-peristiwa tertentu, dalam pemahaman yang orisinil di masa itu adalah kutukan. Orang sakit ya itu terkutuk, orang cacat apalagi itu terkutuk. Dipahami ini kutukan, sesuatu yang sangat buruk yang dikenakan oleh Tuhan kepadanya. Ya belum seperti kita dengan ilmu pengetahuan sakit ini, sakit ini, sakit itu. Kita nggak tahu juga apakah COVID ini 19 kutuk apa tidak. Ya, jadi oleh sesuatu yang dipahami pada waktu itu, tidak ada yang mau mendekati orang yang cacat. Semua orang akan menjauh dari orang yang cacat, baik cacat bawaan maupun oleh cacat karena terjadi peristiwa. Seolah-olah cacat itu adalah sebuah jenis penyakit kutuk yang menular. Sama seperti COVID yang mungkin menular. Jadi semua orang pasti menjauhi orang yang cacat. Apalagi kalau cacatnya itu tampak. Orang menjauhi. Makanya dalam dialognya si Mefisobet dengan Daud, apa sih saya? Anjing yang sudah mati. Kita paham anjing yang sudah mati juga kan? Gak ada juga orang yang mendekat itu. Ya. Kecuali masih hidup di Saksang, B1. Tetapi dalam pemahaman ini, betapa sesungguhnya Mefisobet merasa precious, ya, hal yang luar biasa, extraordinary, di luar dugaan. Kok seorang raja, budak pun tidak akan mau mendekati si Mefisobet. Ini seorang raja dan akan duduk makan bersama secara terus menerus. Saya menarik suatu proses hubungan antara Yonatan dengan Daud adalah memang sebetulnya inisiatif kebaikan itu datang dari Yonatan. Daud justru dalam situasi atau sikap yang pasif. Marilah kita berjanji. Kalau kita baca relasi Yonatan dengan Daud. Dan Daud unik juga mengapa Yonatan tertarik dengan Daud sehingga ia merasa Daud ini juga adalah dirinya. Sungguh-sungguh mengasihi Daud. Dia jadi ikut dalam proses menyelamatkan nyawa Daud dari ayahnya si Saul. Bahkan dalam berbagai peristiwa Saul justru mau menombak si Yonatan, bahkan tempat tombaknya dilempar ke Yonatan karena dianggap berpihak kepada Daud. Suatu hubungan yang unik. Yonatan sesungguhnya pewaris kerajaan, bukan Daud. Yonatan yang keturunan Saul, Daud tidak. Dia dari marga yang berbeda. Tetapi hubungan itu menciptakan suatu relasi yang berketerusan. Hal yang paling menarik adalah ternyata dendam kesumat dari proses-proses perang pada masa itu
tidak ujuk-ujuk menciptakan semua kehidupan itu untuk berada dalam kebencian dan dendam. Di tengah situasi perang pun banyak bisa lahir sifat dan sikap-sikap baik. Ini yang ditunjukkan oleh Yonatan ini kepada Daud. Dan sebaliknya, dalam karakter Daud yang tidak mau membunuh Saul, ya, yang tidak menerima perlakuan yang semena-mena terhadap keturunan Saul, ada satu ciri tersendiri yang ada pada Daud ini. Dia sangat setia pada Israel. Dia tidak ingin tangannya melakukan suatu tindakan untuk membunuh orang Israel. Dia ingin melindungi seluruh Israel. Bahwa dia membunuh bangsa lain itu karena situasi perang. Tetapi dia sama sekali tidak mau. Apakah ini yang kita sebut semacam primordialisme? Sekarang ini lebih mendahulukan kelompok, ya, Daud berada di situ, tetapi itu karena situasi perang. Daud memiliki satu sikap tersendiri sehingga menurut saya apakah ini balas jasanya terhadap Yonatan? Ya, tetapi tidak 100%. Dari jiwa, dari keluhuran nurani Daud sendiri sehingga dia menyuruh anak buahnya membawa Mefisabet ke rumahnya. Dari keluhuran hatinya. Berapa persen? Menurut saya sangat dominan. Sangat dominan keluhuran jiwa dari Daud untuk menolong Mefisabet. Tidak hanya sekedar balas jasanya terhadap Yonatan. Dan karena itu karakter yang seperti ini membuat saya sering berpikir, ya kenapa ya kita menyebut Yesus keturunan Daud? Habis Daud kan Salomo. Kenapa tidak keturunan Salomo ya? Yesus keturunan Daud kan? Di Alkitab dikatakan. Ada satu garis tertentu yang menampakkan satu karakter itu. Dan yang hendak diperlihatkan oleh Daud sesungguhnya adalah dendam, kebencian dan perang itu tidak akan pernah membawa suatu peningkatan kehidupan yang lebih baik, suatu proses lahirnya kemanusiaan yang lebih bermutu. Dan disinilah sebetulnya bagaimana kita melihat sebuah karakter itu terbangun dari proses-proses kehidupan yang pahit, yang perang, dendam-mendendam, tetapi bisa bila kita mau, bila kita sendiri bertekad untuk tidak masuk dalam bentuk-bentuk kebencian, dendam, dan perang itu. Pilihan ada pada kita, bukan pada orang lain, bukan pada suasana, bukan pada situasi. Ini yang perlu kita pelajari dari karakter Daud. Dia mau dibunuh terus-menerus, dia kesempatan supaya dia tidak terbunuh di hari berikut, tentu dia harus membunuh Saul. Tidak dilakukannya. Tidak mudah itu, sangat tidak mudah. Orang yang membunuh saudara, lalu saudara tiba waktunya sah untuk membunuhnya, lalu Anda tidak bunuh. Ini yang teramat sulit untuk kita lihat. Dari kisahnya kemudian keturunan Saul, anak Yonatan, si Mefisboset ini. Jadi kalau kita membaca tanpa mencoba membawa kepada diri kita, ya cerita usang ini. Tidak terinternalisir, tidak masuk dalam pikiran kita. Dan karena itu
betapa pentingnya sehingga Yesus disebut dari keturunan Daud. Ada suatu hal yang mesti meresapi masuk ke dalam sanubari kita, bahwa kebaikan akan terus menerus melahirkan kebaikan juga, beranak cucu sepanjang-panjangnya. Tetapi dendam, kesumat itu akan berakhir manakala proses pembalasannya terjadi. Kebaikan itu akan terus menerus. Dia memiliki keturunan-keturunan yang jauh lebih banyak. Tidak sesaat, kalau dendam itu sesaat sifatnya. Tapi kebaikan itu yang terus menerus. Dan dalam setiap peristiwa, apabila kita memiliki dendam dan kebencian, orang-orang bijaksana selalu mengatakan, hati-hati. Dendam dan kebencian itu selalu memiliki cara untuk menyerang para pendendam itu sendiri. Sama seperti Saul yang menendam. Bukan Daud yang mengalahkan dia. Dendam dan kebencian itu sendiri memiliki cara untuk menyerang Anda. Unik pernyataan itu. Dendam dan kebencian memiliki cara tersendiri untuk menyerang Anda. Jadi apabila kita memiliki dendam dan kebencian kita itu sendiri memiliki cara untuk menyerang kita. Itu yang terjadi dalam semua peristiwa. Tiap-tiap orang yang memiliki dendam dan kebencian, hati-hati. Dendam dan kebenciannya itu sendiri memiliki cara untuk memukulnya, untuk menghantamnya, untuk menyerangnya. Dan karena itu dendam dan kebencian tidak layak untuk kita pelihara. Hukum yang berbalas, menurut saya bukan itu tempuhan Daud. Dalam pemahaman Alkitabiah, hukum yang kudus adalah hukum yang memberkati, bukan hukum yang berbalas. Kalau hukum yang berbalas, para penjahat juga memiliki itu. Kau baik, saya akan baik. Kau jahat, saya lebih jahat. Lalu apakah yang membedakan kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus dengan yang tidak? Apakah yang membedakan kehidupan orang-orang yang rajin ke gereja dengan yang tidak ke gereja? Apakah yang membedakan orang-orang yang sudah mengenal dan menikmati kasih Yesus dengan orang yang tidak? Hukum kekudusan adalah hukum yang memberkati. Kau jahat, saya akan lebih baik. Kau baik, saya akan luar biasa baik. Bukan hukum yang berbalas. Bukan itu yang diterapkan oleh Daud terhadap Mephiboset. Tetapi karena dari dirinya, dia senantiasa taat kepada Tuhannya. Makanya di dalam berbagai pernyataan Daud, saya akan membagikan, saya akan memelihara keturunan Saul, bukan dari katakan dari dirinya, dari Tuhan. Kita baca itu semua. Saya akan menyatakan kasih Tuhan kepadamu. Saya akan memberikan kehidupan yang daripada Tuhan kepadamu. Kita baca di nats ini juga kita baca jelas. Sama selalu Daud mengatakan yang dari Tuhan, bukan yang dari saya. Yang dari Tuhan, bukan yang dari saya. Dan karena itu dia selalu memahami tidak ada hukum yang berbalas.
Karena semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Dan karena itu tidak ada soal jasa atau balas budi. Karena semua dari Tuhan. Pemahaman ini yang paling dahsyat dari perilaku, dari sikap Raja Daud. Meskipun itu hasil dari keringatnya, dia diberikan kepada orang lain. Meskipun saat itu dia yang memiliki otoritas kuasa untuk melenyapkan seluruh keturunan Saul. Tetapi bukan karena itu dia membantu si Mephiboset itu. Tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Aku akan membagikan kasih Tuhan. Aku akan membagikan berkat Tuhan. Sehingga Daud sendiri pun tidak pernah merasa berjasa. Karena itu dalam relasi kita di sini semua, ya, selalu saya mensyukuri kita semua ini, tidak ada kita yang merasa berjasa di Reformanda ini. Selalu kita katakan Tuhan yang bekerja. Kalau pada masa-masa lalu banyak hal yang kita lakukan di sini, tidak ada satu pun yang pernah saya dengar mengatakan saya berjasa. Tetapi kita menyaksikan karya Tuhan. Maka dari itu, relasi-relasi kita, hubungan-hubungan kita dengan orang lain, apapun yang kita perbuat yang sebaik-baiknya, jangan pernah menganggap itu dari diri kita sendiri. Tapi kita nyatakanlah itu secara total dari segi imannya kita, ini adalah pemberian Tuhan. Sehingga sebetulnya konsep bantu-membantu antar sesama manusia itu tidak menjadi substansi total. Tetapi karya Tuhan dinyatakan dalam relasi yang saling bantu-membantu. Berbagi kasih Tuhan. Itunya proses-proses kehidupan yang benar. Dan itu yang sesungguhnya ditampakkan oleh Daud bukan hanya pada Mephiboset ini, tetapi jauh-jauh sebelum itu. Kalau kita baca kitab Samuel terhadap perilaku Daud. Jadi apapun yang kita berikan kepada orang lain, kita sebut menolong orang lain. Tidak. Tetapi kita hendak menyatakan karya, kasih, dan pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang butuh tenaga kita, yang butuh bantuan kita. Sehingga kita akan merasa senantiasa tidak dimasuki keangkuhan, kesombongan. Kata orang, bentuk lain dari kebencian sesungguhnya adalah keangkuhan, kesombongan. Sebab apa? Kalau kita sudah tiba pada keangkuhan, kita tidak akan pernah mau mengasihi orang lain. Selfish, egosentrisme itu. Kalau sudah tiba pada keangkuhan. Dan karena itu mari, sama seperti Raja Daud, jemaat kita ini di Reformanda, yang di sini maupun yang di rumah, mari menolong orang lain adalah mencurahkan kasih Tuhan. Membantu orang lain adalah memberi berkat yang dari Tuhan. Sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh enak. Saya selalu bermanfaat bagi Tuhan. Digunakan oleh Tuhan. Dan barang yang paling berguna, entah apapun itu di rumah kita, pasti perhatian khusus akan kita berikan. Akan kita simpan itu pada tempat tertentu. Semua barang yang sangat berguna sama kita, Tuhan juga akan menempatkan kita dalam tempat yang paling spesial, paling istimewa. Bila kita berguna membagikan kasih-Nya, mencurahkan berkat-Nya bagi sesama kita. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa segala hal dalam kehidupan kami ini
Kami menolong orang sesungguhnya bukan Engkau yang menolong dengan memakai kami. Dan biarlah kami memegangi itu. Biarlah sikap kami seperti itu hari lepas hari. Sehingga keindahan-keindahan kehidupan akan nyata dalam kehidupan kami. Karena Engkau akan mengistimewakan perilaku-perilaku dan sikap yang demikian. Kami yakin dan percaya Engkau akan menambahi berkat-berkat terpenting dan terbaik untuk itu bagi jemaat HKBP Bandung Berpermanda ini. Mulai dari anak-anak, remaja pemuda, dewasa, kaum ibu, kaum bapak, dan yang sudah usur, nama tua, maupun ibu-ibu hana, para janda. Dan terlebih khusus juga para pelayan, para perhaladu. Tambahkan, curahkan ya Tuhan. Sehingga mereka dan kami semua dapat membagikan itu sebagai berkat Tuhan kepada sesama kami. Terpujilah namamu, ya Yesus Kristus. Amin.